warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Jangan lupa di subscribe dan klik tanda lonceng untuk notifikasi jika ada video terbaru. Alhamdulillah, karena kita masih berjumpa di pembahasan kali ini. Nah, sebagaimana yang kita ketahui pembahasan yang lalu, yaitu proses kehamilan dan proses fertilisasi pada perempuan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang proses kehamilan dan perkembangan janin di dalam rahim. Pada mulanya, manusia berasal dari satu sel. Selanjutnya, sel tersebut mengalami pembelahan secara terus-menerus hingga dewasa dan memiliki sekitar 200 triliun sel. Nah, sel tersebut mengalami perubahan bentuk, di mana sebelumnya kita telah membahas proses fertilisasi pada manusia. Nah, proses inilah yang membuat si ovum dan si sel sperma itu bertemu dan akhirnya terjadilah yang namanya pembuahan dan membentuk yang namanya zigot. Selanjutnya kita akan bahas pada minggu pertama. Pada minggu pertama setelah terjadi fertilisasi, maka akan terbentuk jaringan yang terdiri dari 100 juta sel yang nantinya akan menjadi janin. Setelah membelah, zigot tersebut akan menempel pada rahim. Memasuki minggu kedua, sel yang dimiliki embrio membentuk lapisan-lapisan yang nantinya akan menjadi organ dan serta bagian tubuh dari bayi seperti otot, tulang, sistem pencernaan, dan lain-lain. Selanjutnya minggu ketiga embrio telah menempel sempurna pada rahim. Pada masa inilah masih terjadi proses pembelahan dan membentuk plasenta atau ari-ari. Pada minggu keempat, jantung mulai terbentuk dan mulai berfungsi, dan pembuluh darah sudah memiliki aliran darahnya sendiri. Selain itu sudah membentuk tangan dan kaki, dan embrio sudah membesar. Minggu kelima, tangan bayi sudah mulai tumbuh namun belum sempurna. Struktur dasar otak dan sistem saraf sudah mulai terbentuk, sementara mata, telinga, dan mulut baru akan dibentuk. Memasuki minggu ke-6, kaki sudah mulai terbentuk, kepala dari embrio sudah dapat terlihat, namun ukuran masih sangat kecil dan terlihat mata mulai berkembang. Selanjutnya, pada minggu ke-7, pada tahap ini paru-paru mulai akan terbentuk, jari-jari sudah terlihat, dan otot serta sistem saraf sudah mulai berfungsi. Memasuki minggu ke-8, embrio sudah mulai disebut manusia. Kelopak mata dan hidung mulai terbentuk pada minggu ini. Pada tahap ini, plasenta berkembang dan janin dikelilingi air ketuban yang terbentuk dari pembuluh-pembuluh dari ibu. Lalu minggu ke-9, wajah pada janin semakin jelas terbentuk, mata lebih jelas dan berwarna. Janin yang sudah bisa membuka mulutnya, serta pita suara dan kelenjar air liur mulai terbentuk. Ketika memasuki minggu ke-10, janin masih memiliki kepala yang lebih besar dari lekukan badannya. Jantung sudah bekerja dan berdetak. Sel tulang pertama kali terbentuk menggantikan sel tulang rawan sebelumnya yang sudah dibentuk. Minggu ke-11, tulang wajah mulai terbentuk. Kelopak mata masih tertutup. Kaki juga sudah mulai terbentuk pada minggu ini. Ternyata janin bisa menelan dan mengeluarkan urin yang dikeluarkan dalam air ketubannya. Pada minggu ke-12 akan terjadi perkembangan dan pematangan dari berbagai organ yang telah dibentuk sebelumnya. Tulang belakang janin akan berubah menjadi tulang keras. Ketika memasuki minggu ke-13 sampai 17, berat janin sebesar 57 sampai 113 gram dan panjangnya sekitar 10 sampai 13 cm. Pada minggu ke-16, janin sudah bisa dilihat jenis kelaminnya, sudah bisa diketahui dengan melakukan USG atau ultrasonografi. Lalu, pada minggu ke-18 sampai 22, ukuran janin sudah mencapai 25 sampai 28 cm. Pada tahap ini, janin sudah bisa mendengar dan memberikan respon berupa gerakan.
Memasuki minggu ke-23 sampai 26, pankreas janin sudah bekerja secara efektif dan paru-paru sudah semakin matang. Pada tahap ini, bulu mata dan alis pun sudah mulai terlihat. Pada minggu ke-26, janin sudah bisa menghirup, ini karena untuk berlatih pernafasan nantinya ketika dilahirkan. Pada usia minggu ke-27 sampai 31, semua organ dan sistem tubuh sudah sangat matang dan akan terus berkembang hingga kelahirannya nanti. Lalu pada minggu 32 sampai 36, gerakan dan tendangan yang dilakukan oleh janin semakin terasa. Saat ini kulit janin berwarna pink dan sangat halus. Pada minggu ke-34, sistem saraf pusat dan paru-paru akan semakin matang dan janin dalam kandungan akan semakin turun ke panggul pada usia ini. Nah, memasuki minggu ke-37 sampai 40 merupakan minggu-minggu terakhir dalam kehamilan dan sebentar lagi akan dilahirkan dan semua organ sudah terbentuk dan berfungsi dengan baik. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu kan bagaimana ibu mengandung. Kita juga harus berterima kasih dan selalu menghormati orang tua, terutama ibu kita, karena ibu telah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari. Lalu menyusui, memberi kasih sayang, mendidik, dan masih banyak lagi pengorbanan ibu yang tidak dapat kita hitung. Nah, demikianlah materi hari ini tentang proses kehamilan pada manusia. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like and share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.